Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Humulungo dengan NIM 022 014 25 072 dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Jadi tujuan daripada video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah kemaritiman dari Bapak Roni Lukum SPD MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah. Jadi langsung saja saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang mengintegrasikan pembangunan maritim berkelanjutan dengan kajian SDGs secara kolaboratif, logis, dan sistematis sebagai wujud cinta tanah air dan tanggung jawab. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai 2/3 dari total wilayahnya. Kondisi ini menjadikan sektor maritim sebagai kunci strategis pembangunan nasional. Namun, potensi maritim yang besar belum tentu sepenuhnya dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan global, Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Mengintegrasikan pembangunan maritim Indonesia dengan tujuan-tujuan SDGs bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi untuk memastikan Laut Indonesia tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, integrasi ini memerlukan pola pikir logis, sistematis, dan kolaboratif, terutama dalam mengamati permasalahan maritim yang kompleks. Pemecahan masalah maritim harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademis, masyarakat pesisir, hingga dunia usaha. Upaya ini harus mencerminkan sikap cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. Melalui pendekatan ini, pembangunan maritim dapat diarahkan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Permasalahan maritim Indonesia dalam perspektif SDGs. Permasalahan maritim Indonesia dapat dikaji melalui 4 dimensi besar, yaitu lingkungan, sosial ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola. Keempat faktor ini saling terkait dan berkaitan langsung dengan indikator SDGs. Pertama, dalam aspek lingkungan. Laut Indonesia menghadapi ancaman serius berupa pencemaran plastik, limbah industri, dan kerusakan ekosistem, seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Menurut penelitian, Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Selain itu, overfishing dan penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara secara ekonomi. Permasalahan ini terkait langsung dengan SDGs 14 yang menekankan perlindungan ekonomi dan ekosistem laut. Kedua, dari sisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir masih tergolong rendah atau masih kurang. Banyak nelayan yang kesulitan memperoleh peralatan modern dan akses permodalan dan pasar yang stabil. Ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia pada sektor maritim juga menjadi tantangan tersendiri. Ini berkaitan dengan SDG 1. Yang ketiga, sektor infrastruktur maritim Indonesia belum sepenuhnya merata. Modernisasi pelabuhan, transportasi laut, dan galangan kapal masih tertinggal dibandingkan negara maritim yang maju. Hal ini berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan keterlambatan distribusi barang. Yang keempat, dari aspek tata kelola,
Koordinasi antar instansi seringkali tumpang tindih, pengawasan terhadap praktik penangkapan ilegal, serta pencemaran belum optimal. Kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat juga masih terbatas. Dengan mengidentifikasi masalah secara logis dan sistematis, Indonesia dapat menentukan strategi yang tepat dalam mengintegrasikan pembangunan maritim dengan tujuan SDGs. Integrasi pembangunan maritim dengan SDGs. Integrasi pembangunan maritim dengan SDGs dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis. Yang pertama, penguatan ekosistem laut perlu menjadi prioritas, yaitu rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan pengurangan sampah plastik harus dilakukan secara masif dan terukur. Mangrove tidak hanya berfungsi sebagai habitat penting bagi biota laut, tetapi juga mampu menjadi penahan abrasi dan penyerap karbon. Selain itu, kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan penegakan hukum terhadap pencemaran laut dapat mendukung keberhasilan SDG 14. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat pesisir harus dilakukan melalui peningkatan akses teknologi, pendidikan, dan permodalan nelayan tradisional dapat diberdayakan melalui pelatihan penangkapan ikan, pengolahan hasil laut bertambah, serta integrasi ke sistem digital pemasaran. Program ekonomi kreatif berbasis kelautan seperti budidaya rumput laut, ekowisata pesisir, dan industri garam dapat mendorong pencapaian. Yang ketiga, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur maritim, modernisasi pelabuhan, peningkatan kapal tol laut, dan pengembangan industri maritim akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus menurunkan biaya logistik. Yang keempat, integrasi pembangunan maritim membutuhkan kolaborasi multipihak. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang selaras. Akademisi perlu menyumbangkan inovasi dan hasil penelitian untuk pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif. Dunia usaha dapat berperan dalam investasi berkelanjutan, sementara masyarakat pesisir harus terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan. Sikap cinta tanah air dan tanggung jawab dalam pembangunan maritim. Mengintegrasikan pembangunan maritim berkelanjutan tidak hanya membutuhkan pengetahuan teknis, tetapi juga nilai karakter, terutama cinta tanah air dan tanggung jawab. Cinta tanah air tercermin dari kesadaran bahwa laut merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Sebagai negara maritim, menjaga laut menjadi masa depan bangsa. Kesadaran ini harus muncul dalam tindakan nyata, seperti tidak membuang sampah ke laut, menghargai profesi nelayan, dan mendukung program pemerintah dalam menjaga batas teritorial laut. Tanggung jawab juga menjadi sikap penting yang harus dimiliki masyarakat, terutama generasi muda. Tanggung jawab dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti aksi bersih pantai dan kampanye. Pengurangan sampah plastik. Selain itu, generasi muda dapat berkontribusi dengan cara mengembangkan inovasi atau riset yang berkaitan dengan kelautan. Contohnya, mengembangkan teknologi pemantauan laut, menciptakan produk ramah lingkungan, atau memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir. Nilai cinta tanah air dan tanggung jawab ini memperkuat komitmen untuk menjaga kelestarian laut sebagai aset masa depan Indonesia. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mengawal pembangunan maritim agar tetap berada pada jalur keberlanjutan. Jadi kesimpulan materinya, pembangunan maritim berkelanjutan merupakan pilar penting dalam masa depan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.
dengan mengintegrasikan dalam kerangka SDGs. Indonesia memiliki pedoman global untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata cara menyeluruh pengamatan terhadap permasalahan maritim harus dilakukan. Jadi, kesimpulan materi ini, pembangunan maritim berkelanjutan merupakan pilar penting dalam masa depan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan mengintegrasikannya dalam kerangka SDGs, Indonesia memiliki pedoman global untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola secara menyeluruh. Pengamatan terhadap permasalahan maritim harus dilakukan secara logis, sistematis, dan berbasis data untuk menghasilkan solusi yang tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan implementasi SDGs dalam sektor maritim. Upaya ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui sikap tersebut, masyarakat dapat turun tangan serta menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Dengan demikian, integritas pembangunan maritim berkelanjutan dengan SDGs bukan hanya menjadi strategi nasional, tetapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap tanah air serta komitmen untuk mewariskan laut yang sehat bagi generasi mendatang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.